Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Putri Ardila dengan NIM L0212110554 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menampilkan penjelasan terkait dengan ekosistem terumbu karang. Video ini saya buat untuk diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah dari Ekologi Perairan Tropis. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait dengan ekosistem terumbu karang. Nah, pertama-tama kita dulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan terumbu karang. Jadi, terumbu karang ini dikatakan sebagai ekosistem dunia. Nah, terumbu karang ini merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zooxanthellae. Dikatakan bahwa terumbu karang merupakan makhluk spektakuler. Mengapa demikian? Karena terumbu karang ini merupakan karya makhluk hidup yang berupa bangunan yang sangat luas yang berada pada dasar laut. Nah, terumbu karang yang paling spektakuler ini atau besar ini dapat ditemukan di sekitar perairan Australia di sepanjang pantai timur benua Australia, yaitu bernama Great Barrier Reef atau GBR yang biasa mencapai total itu sekitar 2000 km dengan ketebalan berkisar 124 meter sampai dengan 155 meter. Kemudian karang ini berasal dari kata koralion. Nah, karang yang dalam bahasa Inggrisnya ini dikenal dengan nama koral. Jadi kata koralion ini berasal dari bahasa Yunani yang mengacu pada karang merah yang berada di Laut Mediterania, sekarang dikenal dengan nama Corallium rubrum. Karang ini termasuk ke dalam hewan avertebrata, di mana karang ini avertebrata yang sederhana dan berbentuk seperti tabung yang dilengkapi oleh tentakel yang tersusun dalam bentuk melingkar di sekitar mulutnya, yang berguna sebagai menangkap makanan yang ada di lingkungan tersebut. Berdasarkan cara hidupnya, karang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada polip dan soliter. Jadi individu karang dalam bentuk koloni ini disebut polip, sedangkan karang dalam bentuk soliter adalah kelompok karang yang hanya terdiri dari satu polip atau polip yang tunggal. Pada umumnya bentuk-bentuk terumbu karang itu dibagi ke dalam 4 bentuk. Yang pertama ada bentuk masif atau padat, yang kedua ada bentuk bercabang atau branching, yang ketiga ada bentuk foliase selembaran, dan yang keempat ada bentuk encrusting atau mengerak. Kelompokan karang terbagi menjadi dua, yaitu karang hermatipik dan karang ahermatipik. Di karang hermatipik ini merupakan karang yang mampu membentuk terumbu atau kelompok hermatipik yang bersimbiosis dengan mikroalga yang dinamakan dengan Zooxanthellae, yang menyebabkan hewan ini dapat ditemukan pada perairan yang dangkal karena membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi karang hermatipik ini tidak lagi dijumpai pada kedalaman yang lebih dari 70 meter. Nah, di mana cahaya ini tidak bisa lagi ditolerir oleh Zooxanthellae yang hidup dalam tubuh karang untuk melakukan fotosintesis. Jadi karang ahermatipik ini merupakan kelompok karang yang tidak mampu membentuk terumbu atau kelompok ahermatipik yang tidak tergantung terhadap cahaya karena tidak bersimbiosis dengan alga. Kemudian ini ditemukan pada perairan yang dangkal juga sampai dengan perairan yang lebih dalam lagi. Kita beralih ke faktor pembatas terumbu karang. Jadi faktor pembatas terumbu karang yang pertama itu ada kedalaman. Nah, kedalaman ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan untuk beberapa jenis karang yang berhubungan dengan intensitas cahaya yang masuk ke dalam perairan. Jadi cahaya yang masuk ke dalam perairan ini sangat dibutuhkan oleh karang dan Zooxanthellae karena sebagai penyuplai utama dalam kebutuhan karang sebagai inang. Kemudian hewan karang ini hanya akan juga ditemukan pada kedalaman di mana cahaya masih bisa ditolerir oleh Zooxanthellae yang hidup di dalam jaringan tubuh karang. Faktor pembatas yang kedua itu ada temperatur. Jadi karang hermatipik ini sebagai penentu utama temperatur. Jadi temperatur ini pertumbuhan karang ini dapat berkembang dengan subur pada suhu 25 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Sementara pada karang yang ahermatipik ini memiliki pertumbuhan maksimum antara suhu 45 derajat Celcius sampai dengan
10 derajat Celcius, akan tetapi juga dapat ditemukan pada kedalaman dengan suhu minus 11 derajat Celcius. Faktor pembatas yang ketiga ada salinitas. Jadi salinitas ini juga dikatakan sebagai faktor pembatas karena organisme ini dapat hidup secara optimum pada salinitas yang 30 ppm saja atau sama dengan salinitas rata-rata lautan samudra. Sedangkan karang yang paling tahan terhadap peningkatan salinitas itu dari kelompok Porites yang mampu bertahan hidup sampai dengan salinitasnya 48 ppm. Sementara salinitas yang paling mematikan untuk seluruh jenis karang itu di atas 80 ppm. Dan faktor pembatas terumbu karang selanjutnya itu ada cahaya, di mana cahaya ini juga salah satu faktor yang sangat penting bagi karang hermatipik karena cahaya dibutuhkan dalam bentuk yang tidak langsung, di mana pada prinsipnya itu cahaya dibutuhkan oleh simbiosis karang antara karang dengan zooxanthella yang hidup dalam jaringan tumbuhan karang yang hermatipik, berbeda dengan karang yang ahermatipik yang tidak bersimbiosis dengan zooxanthella sehingga tidak membutuhkan cahaya sehingga bisa hidup pada setiap kedalaman. Selanjutnya ada arus atau pergerakan air. Jadi arus ini berperan besar dalam proses fertilisasi dan distribusi hewan karang, terutama pada masa spawning, embryogenesis di luar tubuh pada saat larva. Kemudian pengaruh arus juga diperkirakan memiliki peran dalam menyuplai larva. Kemudian ada terumbu karang menurut bentuknya. Jadi yang pertama itu ada terumbu karang tepi atau biasa disebut dengan Fringen Reef. Jadi Fringen Reef ini merupakan kelompok terumbu karang yang tumbuh di tepi suatu pulau atau di tepi sepanjang pantai yang luas menghadap langsung ke laut. Jadi tipe terumbu karang ini banyak dijumpai pada perairan Asia Tenggara, di mana sebagian besar ini pulau-pulaunya memiliki perairan yang jernih dan dangkal dan dilindungi oleh terumbu karang penghalang dari gempuran ombak. Kedua ada barrier reef atau terumbu karang penghalang. Jadi terumbu karang tipe ini berkembang jauh dari pesisir pantai atau jauh dari tepi pantai, di mana di antara terumbu karang pantai ini juga dibatasi oleh sebuah lagon. Jadi Great Barrier Reef ini merupakan contoh dari terumbu karang penghalang, di mana total panjang itu mencapai 2000 km dan merupakan salah satu ekosistem karang yang terbaik di dunia. Terumbu karang yang selanjutnya itu ada terumbu karang cincin atau disebut dengan atol. Jadi atol ini berasal dari kata atolu yang dari bahasa Kepulauan Maladewa. Nah, terumbu karang atol ini berbentuk cincin atau terumbu karang yang berbentuk lingkar. Jadi terumbu karang yang berbentuk atol ini berasal dari rentetan peristiwa terbentuknya ketiga terumbu karang tersebut. Jadi peristiwa awalnya ini dimulai dari terumbu karang yang bertipe tepi, kemudian berubah menjadi terumbu karang penghalang dan terakhir berubah menjadi terumbu karang atol. Selanjutnya ada hubungan karang dengan zooxanthella. Kemudian zooxanthella ini adalah nama panggilan yang digunakan untuk mikroalga yang hidup dalam jaringan karang tersebut. Jadi mikroalga ini berasal dari kelompok Dinoflagellata yaitu nama spesiesnya itu Symbodinium microadriticum, yang juga bersimbiosis dengan beberapa hewan laut saja, bukan hanya pada karang, yaitu seperti anemon, sponge, dan beberapa jellyfish. Kemudian beberapa kelompok cacing moluska dan lain sebagainya. Jadi hubungan karang dengan zooxanthella ini merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme ini merupakan simbiosis yang saling menguntungkan, di mana tumbuhan tingkat rendah ini yang merupakan alga ini tidak memiliki flagela dan tidak memiliki dinding sel. Jadi sejumlah zooxanthella ini hidup dalam jaringan karang. Kehadiran zooxanthella dalam tubuh karang menyebabkan karang memiliki warna, dan warnanya akan semakin gelap seiring dengan tingginya pigmen yang ada pada zooxanthella. Kemudian jika zooxanthella tersebut keluar atau meninggalkan karang, umumnya ini akan berwarna jernih atau putih, atau peristiwa ini biasa disebut dengan coral bleaching. Selanjutnya ada reproduksi terumbu karang. Pada umumnya itu reproduksi terumbu karang itu secara seksual, itu perkembangannya dengan cara pertemuan antara gamet jantan dan ovum yang ada pada betina. Sedangkan pada reproduksi secara aseksual itu dengan cara melakukan pertunasan ataupun pembelahan. Kita beralih ke habitat terumbu karang.
Jadi terumbu karang ini sering diasosiasikan dengan padang lamun dan mangrove, di mana habitat ini saling terhubung dan terkonek, sehingga sangat penting dalam menjaga kesehatan terumbu karang pada lamun dan juga mangrove. Nah, pada padang lamun ini ditemukan karang belakang, laguna, dan lokasi terlindung. Nah, mereka ini berinteraksi dengan terumbu karang dan menerima dan menstabilkan sedimen, yaitu siklus nutrisi, dan menyediakan habitat pembibitan untuk beberapa spesies ikan dan invertebrata lainnya. Kemudian ada fungsi terumbu karang. Jadi fungsi terumbu karang itu sebagai nutrien bagi biota perairan laut, tempat pemijahan, tempat tinggal dan mencari makan, kemudian pelindung pantai dari hantaman ombak, kemudian sebagai objek wisata, penghasil bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur, dan berbagai bahan obat-obat dan kosmetik, serta sebagai tempat pemijahan ikan. Selanjutnya kita beralih ke materi, yaitu ancaman bagi terumbu karang. Jadi ada beberapa ancaman di sini. Yang pertama itu ada penambangan dan pengambilan karang. Yang kedua ada penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap metode yang rusak sehingga dapat merusak ekosistem terumbu karang yang ada di bawah perairan tersebut. Yang ketiga ada pembangunan di wilayah pesisir dan penangkapan ikan yang berlebihan karena menggunakan alat yang dapat merusak terumbu. Dan yang terakhir ada kegiatan pembangunan di wilayah hulu, kemudian terjadi pencemaran pada perairan. Dan materi yang terakhir ada spesies terumbu karang. Jenis-jenis terumbu karang itu yang pertama ada Acropora brueggemanni. Jadi jenis ini mudah dibedakan dari yang lain karena memiliki ciri khas, yaitu ada benjolan-benjolan di ujung dari percabangan dan kadang-kadang terdiri dari aksial koralit. Nah, tersebar distribusi dari karang ini tersebar di seluruh perairan Indonesia, dan jenis ini sangat umum dijumpai pada daerah Tubir. Jenis yang kedua ada Montipora danae. Jadi Montipora danae ini karakternya itu memiliki koloni berupa lembaran yang tidak rata atau membentuk kubah dengan tonjolan-tonjolan yang tidak tersebar, tidak teratur. Jadi koralit relatif kecil ini bergelombolan di antara tonjolan-tonjolan. Jadi tonjolan-tonjolannya ini lebih kecil jika dibandingkan dengan Montipora verrucosa. Jadi Montipora verrucosa ini dengan memiliki warna coklat pucat, kadang-kadang kuning atau putih. Jenis yang mirip Montipora verrucosa ini yaitu Montipora undata yang mempunyai koloni lebih seragam. Kemudian distribusi dari jenis ini tersebar di seluruh perairan Indonesia yang mudah dijumpai pada kedalaman 1-3 meter dan sangat juga berlimpah pada daerah Tubir. Kemudian jenis yang terakhir yang saya ambil untuk saya jelaskan itu ada Eupilia cristata. Maksud saya Eupilia cristata. Jadi karakter jenis karang ini memiliki koloni paseloid atau koralitnya ini relatif kecil. Kemudian tentakel ini berbentuk seperti pentel korek api dan memiliki warna abu-abu yang mirip dengan Eupilia glabrescens yang mempunyai tentakel dengan bentuk pentol juga, yang seperti korek api tunggal. Kemudian distribusi dari jenis karang ini jarang dijumpai, akan tetapi tersebar di seluruh perairan Indonesia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi terumbu karang. Apabila ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.